Di video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN Matematika SD tingkat kota tahun 2020. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di soal diketahui terdapat balok kayu berukuran 20 cm x 10 cm dengan panjang 1,5 meter berjumlah 9 batang. Akan diikat seperti tampak pada gambar. Jika masing-masing ikatan kawat diperlukan kelebihan panjang 5 cm untuk dililit, maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kayu adalah berapa senti? Pertama kita perlu lihat bahwa di sini terdapat 3 ikatan, yaitu untuk ikatan melebarnya ada 2 dan untuk ikatan memanjangnya ada 1. Kita hitung dulu untuk ikatan melebarnya. Kita lihat bahwa di sini terdapat 2 ikatan, sehingga 2 dikali, kemudian kita lihat untuk sisi atas dan sisi bawahnya. Kita lihat dari sini sampai sini itu adalah 20 dikali 3, dan kemudian untuk bawahnya juga 20 kali 3, sehingga menjadi 6 dikali 20. Karena di sini di atas ada 3 dan di bawah juga ada 3. Kemudian kita lihat sisi sampingnya. Di sini ada 10 ukurannya dan kemudian ada 3 tumpukan. Kemudian untuk sisi yang berlawanannya juga 3 kali 10 sehingga menjadi 6 dikali 10. Maka kita tambahkan dengan 6 dikali 10. Kemudian di soal diminta untuk kelebihan panjangnya itu 5 cm untuk lilitannya sehingga perlu ditambah 5. Kita hitung seperti biasa dan hasil dari tali melebarnya itu adalah 370 cm. Setelah itu kita menghitung tali memanjangnya. Di sisi atas itu 150 cm dan sisi bawahnya juga 150 cm sehingga 2 dikali 150. Kemudian kita lihat dari sisi sampingnya. Di sini ada 3 tumpukan dan masing-masing tumpukannya itu adalah 10 cm. Dan sisi berlawanannya juga sama sehingga menjadi 6 dikali 10 dan kelebihannya adalah 5. Kita hitung seperti biasa sehingga untuk tali memanjangnya itu membutuhkan ukuran 365 cm. Maka untuk total tali yang dibutuhkan itu adalah 370 ditambahkan dengan 365 sehingga menjadi 735 cm. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui bahwa pada sebuah meja berbentuk segi 6 dapat dipasang 6 kursi. Jika 2 meja dirapatkan, maka didapatkan 10 kursi dan seterusnya. Kita lihat di sini bahwa untuk satu meja terdapat 6 kursi dan untuk 2 meja terdapat 10 kursi dan seterusnya. Kemudian di sekolah ini terdapat 10 meja segi 6. Jika semua mejanya itu dipasang dan dirapatkan memanjang, maka banyak kursi maksimal yang dapat dipasangkan itu ada berapa? Kita lihat polanya. Yang pertama, satu meja itu 6. 6 menandakan bahwa satu sisinya itu terdapat 1 kursi, sehingga 1 dikali 6. Kemudian kita lihat untuk 2 meja. Diketahui bahwa jumlah kursinya adalah 10. Pertama kita kalikan dengan 2 meja dikalikan dengan 6 karena sisinya 6 dan kita kurangkan dengan 1 kursi dikalikan dengan jumlah sisi yang rapat. Kita lihat bahwa untuk 2 meja ini terdapat 1 sisi untuk meja yang pertama itu rapat dan 1 sisi untuk meja kedua itu rapat. Sehingga total sisi yang rapat itu adalah 2, sehingga kita kalikan 2. Begitu pula dengan seterusnya. Untuk 3 meja berarti 3 dikali 6 karena 3 meja lalu 6 sisi. Kemudian dikurangkan 1 dikali dengan sisi yang rapat. 3 meja itu terdapat 4 sisi yang berdempetan. Sehingga totalnya adalah 14. Kita hitung seterusnya hingga 10 meja. Sehingga untuk 10 meja itu adalah 10. Jumlah mejanya dikalikan dengan sisinya 6, kemudian dikurangkan 1 kursi dikali dengan sisi yang rapat atau berdempetan, sehingga ada 18
dan dihitung adalah 60 dikurangi 18 sehingga menghasilkan maksimalnya itu adalah 42 kursi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui bahwa Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Padirman dengan naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan 30 km per jam dan sampai di toko dalam waktu 15 menit. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan 25 km per jam dan yang ditanyakan adalah waktu yang digunakan Budi untuk menunggu Ani. Pertama kita perlu menghitung terlebih dahulu jaraknya. Kita lihat bahwa di Budi itu kecepatannya 30 dengan waktu 15 menit. Maka kita dapat menemukan bahwa jaraknya itu adalah 30 dikali 0,25. Kita perlu ingat di sini adalah 15 menit, maka kita perlu mengubahnya terlebih dahulu dalam satuan jam. Karena dalam kecepatan di sini adalah satuannya kilometer per jam, sehingga kita perlu menyamakan terlebih dahulu untuk satuannya. Dan jaraknya itu adalah 30 dikalikan dengan 0,25, sehingga menjadi 7,5 km. Setelah kita tahu untuk jaraknya, maka kita dapat menghitung waktu yang Ani butuhkan untuk sampai ke toko Padirman. Sehingga waktu yang dibutuhkan Ani untuk sampai ke toko itu adalah 7,5 jaraknya dibagi dengan kecepatannya yaitu 25, sehingga didapatkan 0,3 jam. Setelah mendapatkan waktu Ani yaitu 0,3 jam dan Budi 0,25 jam, maka kita dapat menghitung waktu yang digunakan Budi untuk menunggu Ani, yaitu dengan dikurangkan, sehingga menjadi 0,3 dikurangi dengan 0,25 sehingga menghasilkan 0,05 jam, atau dalam menit adalah 3 menit. Soal nomor 4, diketahui bahwa Doni, Joko, Konta, dan Peter bermain matematika. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif dalam 3 kertas berbeda, kemudian memberikannya kepada 3 temannya. Aturan mainnya adalah menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima, dan jika jumlahnya tidak bulat maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain sehingga nilainya bilangan bulat terbesar. Joko menerima bilangan pecahan berikut dari 3 temannya, yaitu 2, 3/8, 0,125, dan 25%. Kemudian pertanyaannya adalah berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko. Langkah pertama kita perlu menghitung total dari 3 bilangan yang diterima oleh Joko. Kita temukan bahwa ternyata total dari ketiga bilangan yang diterima Joko itu adalah 11/4 atau 2, 3/4. Kemudian untuk menjadi bilangan bulat terbesar maka kita harus ubahnya menjadi 2, karena bilangan bulat terbesar yang mungkin dari 2, 3/4 setelah dikurangkan oleh suatu bilangan itu adalah 2. Sehingga yang perlu Joko lakukan itu adalah dengan mengurangkannya dengan bilangan 3/4. Soal nomor 5, diketahui bilangan 9, 10, 11, dan seterusnya hingga 15 akan diletakkan di ubin segi 6 seperti pada gambar. Kemudian jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris itu adalah sama. Jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah berapa? Kita lihat bahwa di sini angka 9 sudah diletakkan di tengah, sehingga angka yang tersisa hanya 10, 11, 12, 13, hingga 15. Dan kita perlu meletakkan angka-angka tersebut ke dalam segi 6 yang tersedia dengan syarat bahwa jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris itu adalah sama. Jadi untuk ubin ini apabila dijumlahkan nilainya akan sama dengan 3 ubin ini, dan begitu seterusnya. Kita lihat di sini bahwa angka 9 itu sudah diposisikan di tengah, sehingga kita hanya perlu memikirkan 2 bilangan ini yang apabila dijumlahkan itu akan sama dengan 2 jumlah bilangan lainnya, sehingga untuk angka yang tersedia kita perlu jumlahkan dan kita bagikan dengan 3, karena untuk diletakkan ke dalam 3 garis, dan ditemukan bahwa hasilnya 25. Setelah kita mengetahui total 2 angka sisanya yaitu 25, maka kita dapat menghitung jumlah 3 bilangan yang memenuhinya, yaitu 25 ditambahkan dengan 9, yaitu angka yang di tengah, sehingga hasil dari jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah 34.